Sahabat jejak abadi yang dirahmati Allah, bagaimana bisa seorang guru Katolik yang taat, yang biasa memimpin doa rosario, kini justru menangis dalam sujud pertamanya? Apa yang membuat seorang wanita Filipina meninggalkan tradisi turun-temurun demi ajaran yang dulu ia anggap asing dan penuh prasangka? Kisah ini bukan soal pindah agama, tapi tentang pencarian jiwa, perjuangan batin, dan jawaban yang datang saat tak disangka. Nama aslinya adalah Maria Angelica Torres. Ia lahir di sebuah kota kecil di Mindanao, wilayah selatan Filipina yang selama puluhan tahun menjadi pusat pertemuan dan benturan antar berbagai agama, budaya, dan kepentingan. Maria tumbuh dalam keluarga Katolik yang taat. Setiap minggu, ia rutin ke gereja bersama ibunya, berdoa rosario setiap malam, dan mengikuti kelas-kelas pengajaran agama sejak kecil. Keluarganya dikenal sebagai keluarga religius. Ayahnya adalah pemimpin komunitas lokal, sementara ibunya aktif dalam kegiatan sosial gereja. Dari kecil, Maria sudah ditanamkan keyakinan bahwa hanya ada satu jalan menuju keselamatan, dan itu adalah melalui Yesus Kristus. Tak ada ruang untuk mempertanyakan, apatah lagi membandingkan keyakinan dengan yang lain. Islam dalam pikirannya saat itu, agama itu hanya untuk orang-orang Arab atau masyarakat miskin yang tertinggal. Seiring waktu, Maria tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan penyabar. Ia menyelesaikan pendidikan guru dengan prestasi yang baik dan langsung ditugaskan sebagai guru agama Katolik di sekolah negeri di kota kecil yang minoritas siswanya Muslim. Disinilah awal mula sesuatu yang besar mulai tumbuh dalam dirinya, meski ia belum menyadari saat itu. Setiap hari, ia menyaksikan murid-murid Muslimnya mengambil waktu untuk sholat di sela-sela pelajaran. Mereka meminta izin dengan sopan, membawa sajadah kecil, dan kembali ke kelas dengan wajah tenang. Awalnya, Maria hanya memperhatikan dengan rasa penasaran. Tapi lama-kelamaan, ada sesuatu yang mengganggu hatinya. Kenapa anak-anak ini terlihat begitu tenang? Bahkan ketika mereka dimarahi atau mendapat nilai buruk, mereka tetap tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah." Ia teringat, satu kali seorang murid dibentak guru lain karena kesalahan teknis, tapi anak itu tidak membalas. Ia justru terlihat memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Saya akan mendoakan beliau di waktu sholat nanti." Kalimat itu menancap di hati Maria. Titik awal ketertarikan Nur Aisyah pada Islam. Sejak mendengar kalimat sederhana dari muridnya itu, "Saya akan mendoakan beliau di waktu sholat nanti," Maria mulai merasa tidak tenang. Ada sesuatu yang mengusik batinnya. Mengapa respon murid itu begitu lembut? Padahal ia sedang diperlakukan tidak adil. Di mana ia belajar cara bersikap seperti itu? Apakah dari orang tuanya, dari guru agamanya, atau dari Islam itu sendiri? Rasa penasaran itu tumbuh menjadi kebutuhan untuk memahami. Diam-diam, Maria mulai mencari tahu tentang Islam. Ia meminjam buku-buku dari perpustakaan sekolah, membuka forum daring, bahkan menonton video ceramah Muslim dari luar negeri. Tentu saja, semua itu ia lakukan secara diam-diam. Ia tahu keluarganya tidak akan pernah menerima jika ia menunjukkan ketertarikan pada Islam. Di mata mereka, Islam masih identik dengan konflik, kekerasan, dan agama minoritas. Namun, Maria justru menemukan sebaliknya. Ia membaca terjemahan Al-Quran dalam bahasa Tagalog. Di setiap ayat, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak seperti kitab-kitab yang pernah ia baca. Al-Quran terasa seperti berbicara langsung kepada jiwanya. Ada bagian yang menegurnya, ada yang menghiburnya, dan ada pula yang menjawab pertanyaan-pertanyaan batinnya yang selama ini ia pendam. Salah satu ayat yang begitu membekas di hatinya adalah, "Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 155. Ia terdiam. Ini seperti menjelaskan apa yang aku lihat dari murid-muridku. Mereka sabar dan mereka kuat, pikirnya. Suatu malam, Maria mencoba meniru gerakan sholat yang ia lihat dari internet. Ia berdiri, menunduk, lalu sujud untuk pertama kalinya di dalam hidupnya. Dalam sujud itu, ia menangis. Tangis yang tak bisa ia kendalikan. Bukan karena sedih, tapi karena entah mengapa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sangat dekat dengan Tuhan. Bukan lewat patung, bukan lewat perantara, tapi lewat keheningan yang dalam sujud yang penuh ketundukan.
Sejak malam itu, Maria mulai menjalani dua kehidupan. Di siang hari ia tetap menjadi guru Katolik yang dihormati, tapi malam harinya ia berubah menjadi pencari cahaya, membaca Al-Quran, menonton ceramah, dan belajar sholat dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Perjalanan Nur Aisyah masuk Islam dan tantangan dari keluarganya. Hari-hari Maria dipenuhi dengan pencarian. Ia tak lagi mempelajari Islam sebagai agama lain, tapi sebagai sebuah jalan yang pelan-pelan menarik hatinya tanpa paksaan. Ia mulai bertanya-tanya, jika selama ini saya merasa kosong dan kini saya merasa damai, apakah ini tanda dari Tuhan? Namun, di balik ketenangan yang ia rasakan, Maria sadar keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Di Filipina, khususnya di komunitas Katolik yang kuat seperti tempat asalnya, berpindah agama adalah tindakan yang tidak hanya dianggap menyimpang, tapi juga mengkhianati keluarga dan leluhur. Setelah berbulan-bulan bergulat dengan batin, Maria akhirnya mengambil keputusan besar. Ia pergi diam-diam ke sebuah masjid kecil di kota lain. Di sana, dengan tangan gemetar dan mata basah, ia mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat kata-kata itu keluar dari lisannya, Maria merasa seolah-olah seluruh beban hidupnya terangkat. Ia menangis lama. Ucapannya sederhana, namun di balik itu tersimpan perjuangan, rasa takut, dan keberanian yang luar biasa. Sejak hari itu, ia mengganti namanya menjadi Nur Aisyah, yang berarti cahaya kehidupan. Nama itu bukan sekedar simbol, tapi cerminan dari hidup baru yang penuh harapan. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ketika keluarganya mengetahui bahwa Maria telah masuk Islam, badai pun datang. Ibunya menangis histeris. Ayahnya marah besar dan mengusirnya dari rumah. Kamu bukan anak kami lagi, kata mereka. Keputusan Maria bukan hanya kesalahan, tapi aib besar yang mencoreng nama keluarga. Tanpa tempat tinggal, tanpa pekerjaan, dan tanpa dukungan, Aisyah hidup berpindah-pindah. Tapi anehnya, ia tidak merasa hancur. Sebaliknya, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dalam setiap sujudnya, ia menemukan kembali arah. Dalam setiap ayat Al-Quran yang ia baca, ia menemukan pelipur lara. Dan yang paling mengejutkan, komunitas muslim yang dulu dianggap asing, justru yang pertama membuka tangan untuk menolongnya. Salah satu wali muridnya bahkan mengizinkannya tinggal sementara di rumahnya. Dulu saya mengajari mereka, kata Aisyah sambil tersenyum haru. Tapi kini, mereka yang mengajarkan saya arti kasih sayang dan ukhuwah yang sebenarnya. Peran Nur Aisyah dalam dakwah dan komunitas muslim Filipina. Setelah masa-masa sulit yang ia lewati, Nur Aisyah tidak membiarkan dirinya larut dalam keterpurukan. Ia sadar keislamannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi bisa menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang mencari jalan kebenaran. Ia mulai bangkit, perlahan namun pasti. Dengan latar belakang sebagai pendidik, Nur Aisyah kembali mengajar. Tapi kali ini bukan di ruang kelas sekolah formal, melainkan di lingkaran-lingkaran kecil, di rumah-rumah sederhana, di ruang komunitas, bahkan di taman kota. Khusus untuk para perempuan Filipina yang ingin mengenal Islam lebih dalam. Ia membimbing mu'alaf baru, mendampingi mereka yang juga mengalami penolakan dari keluarga, dan memberi penguatan kepada yang sedang diuji. Ia mendirikan sebuah komunitas kecil bernama Ilaweng Penanam Palataya atau Cahaya Keimanan, yang kini menjadi tempat bernaung bagi para perempuan mu'alaf, baik berasal dari Katolik, Protestan, maupun kepercayaan lokal. Di sana mereka belajar mengaji, memahami fikih dasar, dan yang terpenting, mendapatkan keluarga baru yang saling menguatkan dalam iman. Tak berhenti di situ, Nur Aisyah juga aktif berdakwah melalui sosial media. Dengan wajah lembut dan tutur kata yang menyentuh, ia membagikan kisah-kisah spiritualnya di TikTok, YouTube, dan Facebook. Salah satu videonya yang berjudul "Kenapa Saya Memilih Sujud Daripada Berdiri di Misa" sempat viral di Filipina dan menyentuh hati ribuan penonton. Yang menarik, Aisyah tidak pernah menyerang keyakinan lamanya. Ia selalu menekankan bahwa keputusannya berpindah agama bukan karena kebencian, tapi karena pencarian yang jujur dan pribadi. Ia sering mengatakan, "Saya tidak berpindah karena saya benci, tapi karena saya menemukan ketenangan yang tak bisa saya tolak." Kini, Aisyah menjadi narasumber di banyak forum dakwah internasional, khususnya tentang peran perempuan dalam Islam di negara mayoritas non-muslim, dan menyuarakan bahwa Islam bukan agama pengekang, justru agama yang mengangkat martabat dan kecerdasan wanita. Efek transformasi spiritual Nur Aisyah terhadap orang-orang sekitar.
Suatu hari, saat sedang mengisi kajian kecil di sebuah rumah komunitas mualaf, Nur Aisyah mendapat pesan tak terduga. Adiknya, Rosalin, yang dulu sangat menentangnya, ingin menemuinya secara diam-diam. Hati Aisyah bercampur aduk. Bertahun-tahun mereka tak berbicara sejak diusir dari rumah. Pertemuan ini bisa jadi perjumpaannya mengharukan, atau sebaliknya, atau sangat menyakitkan. Tapi ketika Rosalin datang, bukan kemarahan yang muncul, melainkan air mata. "Ate atau kakak, aku diam-diam mengikuti semua videomu," ujar Rosalin pelan. "Dan aku iri, kenapa kamu bisa setenang itu, padahal kamu kehilangan segalanya." Aisyah terdiam. Inilah momen yang tak pernah ia bayangkan. Adik kandungnya kini mulai membuka hati. Rosalin belum siap masuk Islam, tapi ia mulai belajar. Diam-diam, ia mengikuti kajian daring, membaca Al-Quran terjemahan Tagalog yang pernah dipakai Aisyah, dan bahkan sudah mencoba berpuasa saat Ramadan lalu. Ini bukan hanya kisah perubahan pribadi. Transformasi Nur Aisyah mulai menyentuh orang-orang terdekat yang dulu justru paling menentangnya. Tak hanya Rosalin, beberapa mantan muridnya yang kini tumbuh dewasa pun mengaku bahwa keteguhan dan ketulusan Aisyah dalam Islam menjadi inspirasi hidup mereka. Salah satunya, seorang perempuan bernama Elina, mantan siswi Katolik, kini menjadi relawan tetap dalam program dakwah komunitas Elawang Pananam Palataya. Bahkan seorang pastor Katolik yang dulu mengenalnya sebagai guru sempat mengirim pesan, "Saya mungkin tidak akan masuk Islam, tapi saya tahu kamu telah menemukan kedamaian yang sejati." Ini adalah bagian yang tak banyak diketahui orang, bahwa di balik keputusan berpindah agama, bukan hanya Aisyah yang berubah, tapi lingkungannya juga mulai bergeser. Dari kebencian menjadi penasaran, dari penolakan menjadi pengakuan. Pertanyaan yang membelah opini. Kini, lebih dari 5 tahun sejak pertama kali ia mengucapkan syahadat, Nur Aisyah hidup dengan tujuan yang jelas. Ia bukan hanya seorang mualaf, tapi juga seorang pendidik, pembimbing, dan pelita bagi banyak perempuan di Filipina yang tengah mencari arah hidup. Ia telah bertransformasi dari seorang guru Katolik menjadi simbol keteguhan Muslim di Filipina. Saat ia melihat ke belakang, masa ketika ia diusir, menangis dalam gelap, belajar sholat sendirian di kamar sempit, semua rasa sakit itu kini terasa indah. Karena justru dari luka itulah ia menemukan cahaya. Islam tak menjanjikan hidup tanpa ujian, katanya suatu hari, tapi ia mengajarkan cara menghadapi ujian dengan ketenangan. Kini, Nur Aisyah dikenal di berbagai forum dakwah regional. Ia sering diundang untuk berbicara di seminar online, menjadi pengisi kajian perempuan, dan aktif menulis konten edukatif tentang Islam dan bahasa Tagalog dan Inggris. Ia juga mendampingi proses syahadat banyak mu'alaf baru, dan setiap kali ia mendengar 2 kalimat itu diucapkan orang lain, ia selalu meneteskan air mata. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang paling menyentuh. Ibunya diam-diam mulai melunak. Meski belum menerima Islam, sang ibu pernah mengatakan, "Kalau agama kamu bisa membuatmu jadi setabah dan setulus ini, mungkin aku yang dulu terlalu cepat menilai." Dan disinilah kita dihadapkan pada pertanyaan besar yang membelah opini. Apakah berpindah agama adalah pengkhianatan terhadap warisan keluarga? Ataukah itu bentuk keberanian tertinggi untuk mengikuti suara hati? Haruskah seseorang dikucilkan karena mengikuti jalan yang membuatnya lebih damai? Atau justru dihormati karena kejujurannya dalam mencari kebenaran? Kisah Nur Aisyah adalah pengingat bahwa hidayah bisa datang dari arah yang tak kita duga. Dari seorang guru yang awalnya ingin membimbing, justru akhirnya dibimbing oleh murid-muridnya menuju cahaya Islam. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like sebagai bentuk dukunganmu untuk dakwah seperti ini. Kemudian klik subscribe untuk menyimak lebih banyak kisah mu'alaf yang menginspirasi dari seluruh dunia. Dan share video ini ke temanmu. Siapa tahu mungkin mereka sedang berada di titik pencarian yang sama seperti Aisyah dulu. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar. Apa yang paling menyentuh dari kisah Nur Aisyah menurutmu? Dan kalau kamu jadi keluarganya, apa yang akan kamu lakukan? Terima atau tolak? Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.